Halo semua, aku Bayu, ketemu lagi dengan aku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini aku akan mencoba membahas tentang dunia perskripsian, karena dari kuas coba dong bahas skripsi gitu ya. Oke, aku akan coba bahas. Kita sharing aja ya, karena dulu aku juga pernah skripsi di bidang MSDM, kemudian metodenya pakai metode kuantitatif gitu. Jadi kita sharing aja, nanti kalau ada yang kalian ingin tanyakan atau yang ingin kalian tambahkan, boleh melalui kolom komentar, kita sharing aja gitu ya. Jadi bisa aku katakan skripsi kuantitatif itu skripsi yang nanti metode pengumpulan datanya itu melalui sebar kuesioner, kemudian kita hitung melalui analisis gitu ya, melalui SPSS atau PLS, kemudian kita bahas untuk ditarik sebuah kesimpulan dan saran. Meskipun begitu, kita kan juga harus disandingkan dengan teori, kemudian dengan penelitian terdahulu dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, itulah penelitian kuantitatif. Nah, penelitian sendiri itu apa gitu ya? Ketika kita bertemu dengan sebuah fenomena, kemudian kita ingin mengumpulkan data, ingin mengetahui, kita kumpulkan data, kita catat, kita analisis untuk membuat sebuah keputusan. Nah, itulah yang dimaksud dengan penelitian. Karena apa? Karena penelitian ini, dengan adanya penelitian kita bisa menjelaskan gitu ya, bahwasanya fenomena ini kita ada fenomena seperti ini, kita tahu, kita jelaskan, sehingga dengan kita mengetahui sebuah fenomena, maka kita akan bisa memprediksi ke depannya bahwasanya fenomena ini akan mempengaruhi seperti ini di masa depan gitu. Ketika kita sudah bisa memprediksi di masa depan, maka kita akan bisa mengendalikan si fenomena itu dengan adanya penelitian tadi gitu. Bahwasanya apa itu namanya, kita dengan adanya fenomena ini, dengan adanya penelitian ini, fenomena ini bisa diarahkan seperti ini supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, itulah penelitian gitu. Nah, ada beberapa hal yang ingin aku sharingkan singkat saja di pertemuan kali ini. Itu ya gambaran-gambarannya aja. Kalau untuk perhitungan di SPSS dan PLS nanti aku akan coba di video-video selanjutnya gitu. Jadi kita ke pembahasannya saja dulu gitu. Jadi apa sih definisi variabel itu? Nah, di dalam penelitian kita pasti akan bertemu dengan yang namanya variabel. Kadang ada mahasiswa yang bisa membuat judul tapi tidak bisa menentukan variabelnya gitu. Variabel penelitianku apa ya gitu, judulku seperti ini tapi aku nggak tahu variabelku apa gitu. Nah, jadi variabel itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang akan kita teliti gitu. Kalau kita sudah bisa mengetahui variabel gitu ya, maka kita akan bisa menentukan objek penelitian kita. Contohnya saya ambil MSDM. Variabel penelitianku adalah tentang stres dan kinerja, pengaruh stres ke kinerja. Maka dengan kita mengetahui variabel kita, bahwasanya saya akan meneliti stres ke kinerja, maka objek penelitian kita akan tahu gitu. Sasaran penelitian kita itu di mana? Oh, saya akan ke PT ini gitu, karena di situ ada fenomena bahwasanya kinerjanya seperti ini, tuntutan kerjanya seperti ini, bla 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 bla. Nah, itulah yang akan menjadi variabel penelitian kita. Kalau kita bisa menentukan variabel, pasti kita akan bisa menentukan objek penelitian kita di mana gitu. Nanti objek itu akan mengikuti gitu ya, dengan kita mengetahui variabelnya itu seperti apa. Nah, variabel sendiri ada beberapa macam gitu. Ada variabel dependent. Variabel dependent itu biasanya yang disebut variabel Y, atau variabel terikat, variabel yang dipengaruhi gitu ya. Ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi gitu. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependent gitu. Jadi bisa dikatakan sebagai variabel bebas, variabel eksogen, kadang juga ada yang mengatakan variabel X. Nah, itulah variabel independen. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja. Stresnya ini adalah independen, kinerjanya ini adalah variabel dependent. Jadi stres mempengaruhi terhadap kinerja. Nah, itulah yang dimaksud dengan variabel dependent dan independen. Ada juga, oh ya ini, nah inilah contohnya, variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y. Jadi variabel independennya ada 3, variabel dependennya ada 1. Apakah variabel dependen harus 1? Enggak, kadang juga banyak gitu. Jadi kalau semua variabel Y-nya 2, berarti ya nanti X1 ketemu Y2, X2 ketemu dengan Y2, X3 ketemu dengan Y3, ketemu dengan X1, Y1 juga gitu. Jadi panahnya nanti kemana-mana kalau variabel dependennya banyak gitu ya. Oke, kemudian ada juga variabel moderasi gitu. Apa itu variabel moderasi? Jadi variabel moderasi adalah variabel yang memperlemah atau memperkuat hubungan dari X ke Y. Dulu aku juga ambil variabel moderasi di penelitian aku, sehingga apa itu namanya, bisa dikatakan bahwasanya variabel Z ini adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah variabel X-nya gitu. Contohnya variabel stres kerja terhadap kinerja dengan variabel Z-nya itu adalah gaji gitu ya. Contohnya asumsinya gini, saya merupakan sebuah fenomena bahwasanya kinerja di sebuah perusahaan itu sangat tinggi sehingga menyebabkan stres gitu ya. Berarti kan stres mempengaruhi terhadap variabel Y gitu. Nah, kemudian ada variabel Z gaji, tapi gajinya gede gitu loh. Sehingga orang beranggapan bahwasanya oh iya, kerjaku memang stres tapi kan gajiku gede gitu. Jadi stres itu malah lemah gitu ya. Malah memperlemah.
Ada juga yang beranggapan, contohnya gini, ada asumsi bahwasanya variabel X ini berpengaruh terhadap variabel stres berpengaruh terhadap kinerjanya besar gitu ya, kinerjanya tuntutannya gede gitu, sehingga orangnya stres, dituntut dengan adanya variabel disiplin gitu, sehingga sudah stres karena tuntutan kerjanya gede, disuruh disiplin gitu ya, sehingga tambah stres. Maka Z-nya ini bisa dikatakan sebagai memperkuat gitu ya. Makanya variabel moderasi ini, Z ini akan memperkuat atau memperlemah variabel X terhadap Y gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan variabel moderasi. Nah, kemudian ada juga yang namanya variabel intervening atau variabel mediasi. Nah, di variabel intervening atau mediasi ini adalah variabel yang menjadi perantara atau menghubungkan antara X dan Y. Jadi, pengaruh X terhadap Y, pengaruh X terhadap Z, pengaruh Z terhadap Y. Nah, nanti berjalannya itu begitu, gitu panahnya. Jadi contohnya gini, pengaruh stres kerja terhadap kinerja dengan variabel gaji sebagai variabel intervening gitu. Maka nanti anak panahnya adalah X ya, stres berpengaruh terhadap kinerja, stres berpengaruh terhadap gaji, dan gaji berpengaruh terhadap kinerja. Nah, gitu kalau variabel intervening. Nah, ketika kita berbicara tentang variabel gitu ya, maka kita akan harus bisa mengetahui jurnal terdahulu kita gitu. Kadang ada mahasiswa yang bisa menentukan variabelnya, tapi ketika ditanya apakah jurnal terdahulunya ada, nggak ada Bu, nggak ada Pak. Nah, itulah sulitnya gitu. Makanya gampang-gampang sulit ya kita untuk mencari sebuah jurnal terdahulu. Dulu aku juga mau penelitian tentang intervening gitu, tetapi ternyata di penelitian terdahuluku nggak ada gitu, belum ada yang meneliti gitu. Sedangkan kita kan S1, kalau S1 kita harus ada jurnal terdahulu kita gitu, ya kan, harus ada jurnal terdahulu kita. Di samping ada teori, ada grand teori, ada middle teori, juga harus ada jurnal terdahulu. Nah, kalau nggak ada maka nggak akan bisa penelitian kita kalau di jenjang S1 skripsi. Makanya dulu aku ingin meneliti yang intervening, nggak ada, akhirnya aku ambil yang moderasi karena ada jurnal terdahulunya yang ternyata membahas tentang moderasi gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya hipotesis. Hipotesis itu adalah bisa dikatakan sebagai sebuah dugaan gitu, bahwasanya aku menduga bahwasanya variabel stres itu berpengaruh terhadap kinerja gitu ya. Dan juga di hipotesis itu, di penelitian terdahulu kita juga menyatakan gitu, bahwasanya variabel stres itu berpengaruh terhadap kinerja. Apakah penelitian aku juga akan konsisten dengan penelitian terdahulu? Nah, itulah yang dinamakan dengan dugaan. Dugaan itu akan dibuktikan dengan adanya penelitian, dengan adanya perhitungan di SPSS, kemudian kita bahas. Apakah selalu sama? Enggak, kadang. Karena lapangan kan berbeda ya, gitu ya. Sehingga karena lapangan penelitian kita dengan lapangan penelitian terdahulu kita berbeda gitu, sehingga kadang nggak sama hasilnya, nggak konsisten. Bisa saja di penelitian terdahulu berpengaruh, stres berpengaruh terhadap kinerja, dan di penelitian kita stres tidak berpengaruh terhadap kinerja. Bisa saja seperti itu. Karena apa? Karena adanya responden yang mengisi kuesioner kita gitu, yang mengisi angket kita gitu, yang kemudian kita hitung. Nah, si hipotesis ini juga harus masuk akal gitu, karena kadang ada hipotesis yang masuk akal gitu. Kita buat variabelnya ada, penelitian terdahulu ada, hipotesisnya nggak masuk akal gitu. Contohnya yang nggak masuk akal seperti apa? Seperti halnya gini, kenapa pompa ini macet? Diduga pompa ini macet karena adanya sebuah lalat gitu. Nah, itu kan nggak masuk akal. Tapi kalau kita membuat hipotesis yang masuk akal, kenapa pompa ini macet? Karena pompa ini macet karena diduga ada listrik yang terputus. Nah, itu baru masuk akal. Sehingga hipotesis yang masuk akal itu bisa diuji di penelitian kita. Sehingga kita akan bisa membuktikan dugaan kita berbicara seperti ini, tapi hasilnya berbicara seperti itu. Nah, itulah adanya sebuah hipotesis. Maka dari itu harus ada penelitian terdahulu kita. Kalau penelitian terdahulu kita nggak sama ya dengan penelitian kita, tidak terjadi kekonsistenan, maka disitulah adanya keterbaruan pada penelitian kita, bahwasanya penelitian kita itu nggak sama dengan penelitian terdahulu. Alasannya kenapa? Nah, nanti akan diambil daripada kuesioner kita gitu. Dari kuesioner kita, apa yang menyebabkan tidak terjadinya ketidakkonsistenan. Katanya penelitian terdahulunya berpengaruh, kok penelitian kita enggak gitu. Nah, itulah keterbaruan penelitian kita. Kita harus bisa di pembahasan gitu. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi itu keseluruhan subjek penelitian. Kalau sampel itu sebagian dari populasi. Apakah penelitian kita itu kadang populasi diteliti semua gitu? Kadang iya gitu. Kalau kita menggunakan teknik pengambilan sampelnya yaitu sampling jenuh gitu. Karena nggak semua populasi itu kita teliti
seumpama kita meneliti satu kecamatan kan ribuan orang ya, nggak mungkin kita langsung teliti satu. Pasti kita harus akan ada sampel gitu, atau sebagian dari populasi yang akan menjawab si kuesioner kita gitu. Makanya disitulah diperlukan yang namanya sampel. Nah, penentuan sampel sendiri itu ada banyak gitu. Ada sampel jenuh, ada sampling jenuh itu keseluruhan sampel menjadi populasi, kemudian ada sampling random sampling gitu ya, kemudian ada apa itu namanya penggunaan dari rumus Lovin gitu. Nah, itu akan aku bahas di video-video selanjutnya insyaallah. Nah, mungkin itu saja ya sharing singkat terkait gambaran penelitian itu seperti apa gitu yang pernah aku lakukan. Nah, di video selanjutnya insyaallah aku akan coba buat bagaimana cara kita menghitung di SPSS atau PLS menggunakan variabel menggunakan analisis regresi, atau mungkin analisis PET, atau mungkin analisis model rating. Nah, insyaallah nanti aku akan coba buat di video-video selanjutnya gitu ya. Buat kalian yang suka dengan video aku, boleh di like, subscribe, dan di share. Semoga bermanfaat. Nantikan video aku selanjutnya ya. Terima kasih semuanya.